Baik, setelah sebelumnya kita membahas tentang analisa plat lantai di Teklattach, kita bisa melakukan analisa plat tangga ya, karena di sini untuk pembebanan plat tangga atau reaksi plat tangga kita bisa tanpa harus menggunakan etaps, bisa tanpa harus menunggu output dari SAP 2000 misalkan. Kita mulai, ini tetap pakai Asia dulu ya, nanti baru framenya kita pakai USA. Padahal optionnya di sini sudah saya buat SI metric, tapi tetap inci di lokal USA. Jadi saya kembalikan ke Asia lagi, klik new. Kita bahas tangga ya. Tangga itu kategorinya ada di konkret, ada di floor juga. Stair design, saya pilih EN1992 seperti ini. Nah, di sini kan bentang voidnya 2500. Anggap saja kalau ini tangga U, berarti 2500 bagi 2. Berarti lebarnya kira-kira 16. Di 16, anggap aja di tengah ada voidnya ya, seperti ini ya. 16 tambah 16 kan berarti 22 ya. Sisanya itu void di tengahnya. Lalu kita ganti design optionnya dulu, kita ganti recommended. Nah, ini untuk koefisien untuk beban mati. Beban matinya 1,2 kali beban mati ditambah 1,6 kali beban hidup sesuai dengan SNI kita. Klik OK. Ini mengubah parameter sesuai desain code SNI kita. Geometri, misalkan anak tangganya kita buat ada 13 anak tangga ya. Nah, untuk sisi naiknya, rise-nya 180, kita buat 18 cm, tidak boleh lebih dari 20 cm. Dan untuk going-nya, ini tapaknya ini tidak boleh kurang dari 250, karena jika kurang maka tapak kita nggak masuk. Ini saya buat 300. Nah, seperti ini. Kemudian ini ketebalan plat tangganya. Misalkan kita asumsikan 120, nanti jika nggak masuk kita akan tebalkan ya. Lalu ini lebarnya, tadi kita asumsikan 1600 ya. 1600 lebar ininya, jalannya. Nah, upper landing ini saya buat minimum saja. Upper landing misalkan 400. Ini saya lebarkan. Lower landingnya kita anggap saja nggak ada bordes. Karena jika ada bordes dia requirement-nya semakin rapat nanti. Kita asumsikan tanpa bordes dahulu. Ini 300. 150. Klik OK. Nah, kemudian design force-nya. Nah, loading ini beban untuk finishing ya. Kita asumsikan 1.2 ya. Ini sudah plus railing ya, beban keramik, lalu spesi keramik, lalu ada railing. Kita asumsikan 1.2 beban matinya. Kemudian beban hidupnya minimum untuk hunian kan 1,92 ya. Kita buat di sini 3 kN lebih dari minimumnya ya. Kemudian ini kita jangan simple. Kalau simple ini seakan-akan tangga ini diletakkan begitu aja, ditumpu pada baja atau pada lantai saja. Tapi kita buat monolit, karena jika simple nanti requirement-nya akan semakin banyak pembesiannya. Kita buat monolitik supaya lebih efisien, karena umumnya tangga beton juga kita cor monolit dengan baloknya, dengan lantai di atasnya. Lalu kita klik OK. Nah, material kita ubah. Ini K350. Kalau kita tadi elemen struktur lainnya kita buat K300, maka saya sesuaikan pakai C25/30. Ini K300 ya.
faktornya saya kecilkan biar tidak terlalu besar requirement-nya. Pembesian kita masih pakai 400 umumnya, ya 500 memang besi Singapura, sama beberapa beli besi Malaysia juga grade-nya 500 FY-nya. Ini kita kecilkan ya, biar nggak terlalu besar nanti requirement-nya. Lalu kita klik OK. Beban sudah, material sudah, lalu kita penulangan. Nah, kita klik preview sambil kita lihat, ini nggak masuk nih. Nggak masuknya karena jumlahnya kurang. Ya, tadi kan ini 170. Ya, lebarnya kan 170. Kalau kita menghendaki, saya buka kalkulator dulu. Kalau kita menghendaki jarak pembesiannya itu 15 cm, maka 160 tadi ya. 1600 dibagi 150. Ya, berarti setidaknya jumlahnya ada 11 besinya. Nah, kalau kita pakai besi 12 jumlahnya 6 kurang, maka tadi besinya harus saya isi dengan 11. Nah, ini besinya 11, barulah masuk di sini. Boleh nggak pakai besi 10? Oh, besi 10 jangan, karena ini longitudinal ya, pembesian utamanya. Lalu ini untuk tulangan bagi ya. Tulangan bagi ini kita bisa pakai besi 10 saja. Besi 10 jaraknya boleh lebih jauh. Nah, ini masih oke kok. Kalau misalkan kita pakai besi 8 lalu jaraknya kejauhan, oh ini masih oke. Yaudah, ini pakai besi 10 jaraknya 200 saja. Ya, ini baru di bentang tengah. Kita di atas, tumpuan atas, kita buat oke, tadi jumlahnya 11 ya. Umumnya konfigurasinya ini disamakan, tulangan atas sama sampai ke bawah disamakan, jadi 12, 11, 10 jaraknya 200. Kalau beda-beda nanti susah pengerjaannya. Lower support, besinya 12, kalau 6 juga masih kurang, kita isi sebanyak 11, sehingga serapat ini di lower support di bawah. Ini lower support. Kemudian tulangan baginya kita buat jarak 200, meskipun jarak 300 juga sudah oke. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini ternyata masih ada yang belum oke. Ketebalannya berdasarkan bentang anak tangga yang jumlahnya 13, kita tidak masuk di sini perbandingan antara bentang dan ketebalan ya. Sekarang kita ganti geometrinya. Kita punya dua pilihan. Mau anak tangganya dikurangi jadi 10, dia akan oke, atau ketebalan plat tangganya yang saya tebalkan. Saya lebih memilih ini saya tebalkan. Saya tebalkan ke 15 cm. Tebal ininya ya, slab tangganya. Dia error karena ini terlalu mepet ya. Ini saya ganti 150. Nah, karena kita tebalkan ininya kejepit tadi. Error. Nah, setelah kita tebalkan dia baru oke. Ya, jadi ada dua opsi. Tadi kan perbandingan antara span dan ketebalan slabnya. Bisa saja anak tangga kita kurangi atau tebal plat tangganya kita tambah. Lalu kita klik finish. Selanjutnya seperti biasa kita merapikan header ya. Ini kita klik header, ini kebesaran, saya buat 5, saya checklist, nah, supaya nanti selanjutnya sama terus. Saya kembali klik header lagi, projectnya tadi kita isi bimbel comet, kemudian sectionnya misalkan tadi plat tangga 150 mm. Calculated by AD, check by AD, approve juga by saya.
Itu misalkan company-nya ini bisa diisi alamat ya. Lalu kita klik OK. Nah, seperti biasa, ini kita save dulu dokumennya. Suatu saat setelah di save kita bisa lanjut calculate lagi jika ada revisi, atau kita bisa copy untuk proyek lain. Copy, tinggal ubah sedikit parameter saja atau ubah headernya saja kalau platnya sama. Kita ganti nama analisa plat tangga 150 mm. Kita klik save. Ya, kita bisa copy, ganti projectnya, project lain tapi tetap propertinya sama. Lalu supaya bisa dibaca oleh klien, kita save as sebagai PDF. Kita klik save. Nah, selesai. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Selamat mencobanya. Terima kasih.